Dengan keramaian dan kesibukan yang biasanya menyelimuti Hong Kong, tiba-tiba datang tsunami terbesar dalam sejarah. Dalam sekejap, air menerjang dan membanjiri seluruh jalan, bahkan mengalir masuk ke gedung-gedung. Dalam hitungan detik, bencana itu menelan sebagian besar warga. Ternyata, tsunami ini tidak hanya melanda Hong Kong, tetapi juga seluruh negara Asia. Teriakan panik dan ketakutan terdengar di mana-mana saat orang-orang berlarian mencari tempat yang aman. Namun, gelombang air lebih cepat menyapu mereka, menyisakan hanya segelintir orang yang berhasil selamat dengan pergi ke tempat yang lebih tinggi. Salah satunya adalah seorang gadis bernama Asia. Lima tahun setelah bencana itu, Asia masih terpuruk dalam trauma. Setiap malam, dia terbangun dari mimpi buruknya, dan setiap pagi, dia berjuang untuk memendam rasa takutnya, berusaha keras untuk melanjutkan hidup. Asia tinggal di sebuah apartemen tinggi yang sudah terbengkalai, menggunakan segala cara untuk bertahan hidup. Dengan pemerintahan yang sudah tidak berfungsi, dan untuk asupan kalorinya, Asia lebih sering mengandalkan mie instan, sambil menikmati suasana sepi dari atap apartemen. Untuk minum, dia menyimpan air galon yang disembunyikan di sebuah tendon. Dan saat memperhatikan beberapa tetangganya yang masih bertahan, tanpa diduga, Asia melihat sebuah box mengapung. Dia segera turun menuju jendela yang sudah dilengkapi dengan pelontar tombak dan mengarahkan bilahnya ke box tersebut. Sepertinya Asia sudah terlatih, karena dalam satu tembakan, dia berhasil mengenai sasaran. Namun saat box itu ditarik, ada sesuatu di bawah air yang juga mengincar box itu. Setelah beberapa usaha untuk mengambil box itu, Asia segera membongkar isi box yang ia dapatkan. Sebagian besar isinya tidak berharga, kecuali sebuah botol. Kesal, Asia melangkah menuju atap, melirik ke arah ruangan pojok yang tampak berantakan. Dan setelah membersihkan diri, Asia mandi dan melihat beberapa bekas luka di tubuhnya, yang mengisyaratkan bahwa dia telah melewati berbagai rintangan dahsyat untuk bertahan hidup. Sebelum matahari tenggelam, teriakan dari apartemen tetangga menarik perhatiannya. Ketika dia memeriksa, dia melihat dua kapal misterius sedang menyerang tetangganya. Penyerang itu ternyata merupakan gerombolan penjara yang mencari orang-orang yang masih selamat untuk merebut persediaan makanan atau menjadikan mereka budak, bahkan tak segan melukai atau membunuh. Keesokan harinya, Asia kembali menjalani rutinitasnya. Dia merasa sedikit bahagia karena berhasil menemukan box lain yang berisi sebotol madu. Namun, kebahagiaannya pudar saat dia melihat sesosok gadis kecil mengambang di atas tumpukan sampah yang menyerupai rakit dan mengira gadis itu sudah tidak bernyawa. Setelah beberapa waktu kemudian, saat sibuk di dapur, ada sosok misterius menyelinap ke ruangannya tanpa disadarinya. Sosok itu diam-diam mengambil makanan dari tempat rahasia Asia, menunjukkan bahwa dia sudah memperhatikan aktivitas Asia sejak beberapa waktu lalu. Asia juga mendengar suara mencurigakan itu, tetapi tidak melihat apapun, sehingga dia memutuskan untuk mengabaikannya. Dan saat bersiap untuk tidur, Asia kembali mendengar suara mencurigakan dan melihat ke arah pintu serta lorong apartemen. Untuk mengejutkan sosok misterius tersebut, Asia sengaja meninggalkan sabun, dan saat sosok itu terpeleset, Asia berhasil mendapati penyelinap itu, yang ternyata seorang gadis kecil. Gadis kecil itu segera menendang Asia, yang memberinya kesempatan untuk melarikan diri, tanpa disadari bahwa dia adalah sosok yang mengambang tadi. Di ruangan lain, gadis kecil itu kembali mencuri beberapa barang milik Asia. Saat dia berhenti di sebuah ruangan yang tidak memiliki gagang pintu, rasa penasaran menghinggapinya. Namun, sebelum mencoba membukanya, Asia meneriakinya, membuat gadis itu kembali melarikan diri. Di hari lainnya, ketika Asia bangun dari istirahatnya, dia mendapati persediaan makanannya hilang dan bungkus makanan kosong berserakan di lantai. Rasa panik menyelimutinya dan Asia segera menelusuri jejak yang ditinggalkan. Asia menemukan gadis kecil yang dilihatnya semalam, tertidur pulas dengan lampu di toplesnya. Meskipun hatinya tergerak untuk membangunkan gadis itu, Asia memilih untuk tidak melakukannya. Dia beranjak ke dapur untuk memasak, dan saat gadis kecil itu terbangun, dia ingin mengambil sesuatu yang disembunyikan Asia di dalam colokan listrik palsu.
Gadis itu menemukan sebuah amplop berisi foto Asia dan juga adiknya, tetapi Asia segera memergokinya. Gadis kecil itu entah kenapa langsung kabur sambil menangis dan menahan air mata yang membuat Asia merasa bersalah. Setelah Asia merapikan foto-foto tersebut dan mengembalikannya ke tempat semula tanpa menyadari ada satu foto yang terlewatkan. Dan saat malam tiba, rasa iba terhadap gadis kecil itu menggerakkan hati Asia untuk memasak 2 porsi. Dia kemudian membawa makanan tersebut ke ruangan gadis kecil itu. Namun, gadis kecil itu mengabaikan makanan yang ditawarkannya. Asia menaruh makanan di sebelahnya dan saat dia tidak ada, gadis kecil itu segera mengambilnya dan mulai memakannya. Dan ketika menuju ke kamarnya, Asia melihat bahwa dia sudah menyiapkan kasur untuk gadis itu. Tetapi gadis kecil itu masih enggan menggunakannya. Lalu keesokan paginya, Asia mendapati beberapa persediaan makanannya dikembalikan. Dia pun memasak lagi 2 porsi makanan. Dengan 1 porsi sengaja ditinggalkan untuk gadis kecil itu. Tak lama setelah Asia naik ke atap, gadis kecil itu mengambil makanan tersebut dan menyusul Asia. Dia menirukan setiap gerakan Asia, yang membuat Asia tertawa dan sejenak melupakan bencana mengerikan yang mereka alami. Saat malam tiba, gadis kecil itu akhirnya mau menggunakan kasur yang telah disiapkan Asia dan tidur di sebelahnya. Di tengah malam, Asia terbangun karena mendengar gadis kecil itu menangis. Dengan lembut, Asia mengajaknya curhat untuk pertama kalinya. Dia mengatakan bahwa wajar untuk menangis dalam keadaan seperti ini. Mengingat bahwa Asia sendiri sering merasa takut, gadis kecil itu akhirnya mulai berbicara, mengungkapkan kerinduannya terhadap ibunya dan rencana untuk segera menemuinya menggunakan rakit yang akan dia buat. Mereka pun saling memperkenalkan diri dan gadis kecil itu mengungkapkan namanya yang adalah Hei Hei. Setelah melewati malam yang penuh mimpi buruk, Asia mengajak gadis kecil itu ke atap untuk menjalani rutinitas pagi. Tanpa diduga, saat gadis kecil itu membuka selotip yang digunakan Asia untuk mengganjal pintu itu tiba-tiba menutup, membuat Asia panik karena hanya bisa dibuka dari dalam. Dalam kebingungan, gadis kecil dengan cekatan mencari kawat dan menunjukkan keahliannya mencuri dengan membuka pintu. Setelah itu, Asia pun menjelaskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Hei Hei. Tetapi nampaknya gadis kecil itu tidak terlalu memperhatikannya, malah fokus pada kalung yang dikenakan oleh Asia. Di hari lain, saat menyiapkan makanan, Asia menyadari kalungnya yang adalah warisan keluarganya hilang. Namun perhatiannya segera teralihkan oleh teriakan para penjara yang berkeliaran di sekitar apartemennya. Dengan cepat, Asia menghampiri gadis kecil itu yang sedang bermain sambil mendengarkan musik. Asia meminta Hei Hei untuk diam, dan untungnya para penjara itu menjauh. Saat malam tiba, Asia membantu gadis kecil itu membersihkan dirinya. Gadis kecil itu meminta Asia untuk pergi bersamanya mencari ibunya. Namun dengan tegas Asia menolak, menjelaskan bahwa di luar sangat berbahaya dan bahwa tempat mereka sekarang adalah yang paling aman menurutnya. Saat menanyakan keberadaan kalungnya, gadis kecil itu tersinggung dengan tuduhan tersebut. Dan malam harinya, Asia terbangun dari mimpi buruk yang menghantuinya setelah melihat para korban tsunami. Dalam mimpi itu, Hei Hei berusaha membangunkannya, namun Asia merasa seolah dibangunkan oleh adiknya. Dan setelah terbangun, Asia mengajak gadis kecil itu berkeliling, tetapi melarangnya menyalakan lampu agar keberadaan mereka tidak terdeteksi. Saat melewati sebuah lorong, gadis kecil itu bertanya mengapa ruangan yang ditunjuknya tidak memiliki gagang pintu. Asia tampak bingung dengan pernyataan itu dan menjelaskan bahwa ruangan itu sengaja dia tutup permanen karena di dalamnya beraromakan tidak sedap. Penjelasan tersebut memicu kembali kenangan Asia saat dimana Asia merasa terkekang oleh keluarganya dan semakin yakin untuk pergi dari rumah tanpa menyadari bahwa malam itu adalah pertemuan terakhir mereka. Saat ini, gadis kecil itu tampak sibuk memutar frekuensi radio, mendengarkan siaran yang mengundang pendengar yang masih bertahan untuk datang ke tempat tertentu. Setelah mengetahui informasi tersebut, gadis itu segera menghampiri Asia dan mendesaknya untuk pergi bersamanya. Namun Asia tetap pada keputusannya dan menolak dengan tegas, menjelaskan betapa berbahayanya dunia luar. Hal itu membuat gadis kecil itu menyebut Asia sebagai pengecut. Sementara Asia sendiri menuduh gadis kecil itu sebagai pencuri.
Namun perkataan itu membuat sang gadis kecil sangat terpukul dan dia meninggalkan ruangan. Dan saat Asya mengikutinya ke ruangan sebelah, dia melihat sedang melanjutkan pembuatan rakitnya dengan rangkaian botol bekas yang terlihat seadanya. Tanpa diduga, dengan nada emosi, Asya menjelaskan lagi, mengungkapkan kepada gadis itu bahwa dia pernah mencoba pergi ke lokasi yang disiarkan radio, tetapi cuaca yang buruk memaksanya untuk kembali. Gadis itu tertegun mendengar pernyataan Asya. Keesokan paginya, hujan yang telah lama dinantikan akhirnya turun. Asya segera menyebar penampung air dan membangunkan gadis kecil untuk memindahkan air tersebut ke dalam galon. Saat mereka turun ke bawah, gadis itu menemukan kalung Asya yang ternyata jatuh. Sementara itu, Asya melihat foto dirinya bersama adiknya yang terlupakan dan kenangan manis dengan adiknya yang menghangatkan hatinya. Dan saat gadis kecil itu mendekatinya, momen itu sedikit mengobati rasa rindunya kepada adiknya. Di pagi selanjutnya, Asya terkejut menemukan kalungnya yang hilang ada di bawah bantal. Dia menyadari bahwa tuduhan mencuri terhadap sang gadis kecil tidaklah benar. Ternyata, dia menyadari kalungnya hanya tersangkut karena kaitannya yang rusak. Rasa bersalah menghampirinya, dan keesokan harinya, Asya memutuskan untuk merakitkan sebuah perahu menggunakan sepeda sebagai penggeraknya, sesuai pengalaman yang pernah dilaluinya. Ketika sang gadis mendengar itu dan diberitahu tentang rencananya, wajahnya bersinar penuh gembira. Dan juga Asya memutuskan untuk memberikan kalungnya kepada Eihei. Tindakan itu membuat sang gadis tersenyum bahagia. Keesokan paginya, Asya dan gadis kecil mulai mengumpulkan semua persediaan makanan untuk dijadikan bekal saat menuju lokasi orang-orang yang masih selamat. Setelah sebagian besar perbekalan siap, sang gadis kecil yang sedang mendengarkan musik dengan headset tanpa sengaja membuat suara musiknya menggema di ruangan tersebut. Dalam kepanikan, Asya langsung mematikan radionya dan memutuskan untuk menjadwalkan ulang pelayaran mereka karena takut akan ada perampok yang datang setelah mendengar suara kebisingan tadi, sehingga perbekalan yang sudah disiapkan harus dikembalikan ke tempat semula. Saat masih dalam keadaan waspada, Asya memantau situasi melalui teropongnya. Ternyata semuanya masih aman. Namun saat gadis kecil itu melanjutkan membereskan barang-barangnya, dia tiba-tiba mendengar teriakan gerombolan penjara yang berada dekat dengan apartemen tersebut. Segera, keduanya melakukan prosedur keamanan wajib dengan menyembunyikan perlengkapan agar apartemen mereka tampak terlihat tidak berpenghuni. Lalu Asya membawa gadis kecil itu ke lubang belakang lemari, tempat biasa Asya untuk bersembunyi. Tetapi karena tempat persembunyiannya hanya muat untuk satu orang, sang gadis kecil panik dan meminta Asya untuk tetap bersamanya. Namun, Asya kemudian memberitahu bahwa dia akan bersembunyi di ruangan yang berbau tak sedap. Tetapi saat itu juga para penjara sudah masuk ke ruangan. Asya hampir berpapasan dengan mereka saat dia membuka pintu menuju ruangan yang berbau busuk. Ternyata, ruangan itu adalah rumah keluarganya dulu. Dibuktikan dengan adanya foto-foto keluarga yang tergantung di dinding. Penyesalan terukirkan di wajah Asya saat dia menyadari bahwa keputusannya untuk kabur dari rumah adalah kesalahan besar. Sementara itu, gerombolan penjara mencari dengan teliti, bahkan tak segan menghancurkan barang-barang di dalam ruangan, termasuk rakit yang telah Asya buat dengan susah payah. Salah satu penjara penasaran dengan ruangan tanpa gagang pintu, lalu mendobraknya. Begitu pintu terbuka, dia terkejut oleh bau busuk yang menyengat dari dalam. Asya yang sedang bersembunyi di dalam lemari menutupi hidungnya juga karena mencium bau yang sama. Bukannya keluar, penjara itu malah masuk dan membuka kain yang menutupinya, mengungkapkan bahwa bau busuk itu berasal dari dua mayat yang tak lain adalah orang tua Asya. Melihat pemandangan itu, Asya merasa mual, tetapi beruntung suara muntahnya tertutupi oleh suara penjara yang juga ikut muntah-muntah karena terkejut. Para penjara akhirnya menemukan tempat persembunyian makanan, dan juga salah satu dari mereka menemukan foto-foto Asya yang lupa disembunyikannya. Tanpa diduga, salah satu penjara kembali mengamati lemari yang mencurigakan. Ia melihat celah aneh, dan saat pemimpinnya tiba, lemari tersebut digeledah. Gadis kecil itu pun tertangkap. Mendengar itu, dalam keadaan yang panik, Asya mendengar teriakannya. Tiba-tiba suara teriakan gadis yang terpojok dipaksakan memberitahu persembunyian Asya, yang membuat Asya tergerak.
Tak lama kemudian Asia juga berhasil ditangkap dan pingsan saat berusaha melawan para penjara. Ketika ia terbangun, Asia mendapati tangannya sudah terikat dan juga semua persediaan makanan telah dipindahkan ke kapal itu bersama dengan gadis kecil yang sudah ada di sana. Namun Asia berniat untuk melawan. Dia mencoba menarik tali yang mengikat tangannya, tetapi pria itu terlalu kuat sehingga Asia tersungkur ke air. Asia langsung menyerang pria itu lagi sambil mengambil flare gun yang disembunyikannya di meja. Ketika Asia dimenamkan, pria itu merasakan flare gun di wajahnya, dan para penjara lain yang mendengar keributan di atas kapal melihat Asia yang terbebas, dan mereka pun memutuskan untuk kembali ke apartemen untuk menangkapnya dengan cara berpencar. Salah satu penjara bertubuh besar mendengar suara tangisan dan menuju ke sumber suara. Namun Asia dengan cepat menjebaknya dan menjatuhkan pria itu. Ia kemudian mengambil pisau dari pria itu dan bergegas ke ruangan lain untuk mempersiapkan perangkap. Dengan menyalakan radio yang menarik perhatian penjara lain, Asia bisa membunuh salah satu dari penjara meskipun perlawanan sengit terjadi. Setelah menyiapkan perangkap lain, salah satu penjara wanita memasuki ruangan tersebut dan fokus pada kompor yang menyala. Lalu Asia keluar dari persembunyiannya dan menyiramkan minyak tanah ke wanita itu dan mendorongnya ke dalam jebakan bersama kompor. Teriakan wanita itu membuat pimpinan penjara bergerak ke sumber suara, dan saat menaiki tangga, Asia menyerangnya. Tetapi pria itu yang adalah pemimpin tidak mudah untuk dilumpuhkan. Asia harus berjuang keras, dan ketika terpojok dengan cekikan, ia menggunakan sisa kekuatannya untuk meraih lampu di atasnya dan berhasil menikam leher pria itu dalam kegelapan hingga tewas. Namun mengira semua sudah selesai, ternyata ada salah satu penjara yang masih ada. Muncul sambil menembakkan pistolnya. Asia segera melarikan diri ke atap dan bersembunyi di samping pintu. Ia lalu menutup pintu atap dan menyelotipnya agar tidak bisa dibuka dari luar. Dan kemudian Asia menuju jendela dan melihat penjara terakhir yang mengawasi gadis kecil di atas kapal dengan menggunakan pelontar tombaknya. Ia membidik pria itu, tetapi sayangnya meleset, membuat pria itu kebingungan. Dan untungnya, sang gadis kecil yang telah menyadari asal tembakan tersebut mengambil kesempatan untuk mendorong penjara dari kapal. Namun sayangnya, gadis kecil itu juga tercebur dan Asia langsung melompat untuk menolongnya. Saat penjara terakhir muncul ke permukaan, ternyata ada hiu yang menyerangnya, lalu memangsanya hingga habis. Dan kesempatan itu membuat Asia dan juga sang gadis kecil berhasil naik ke kapal dengan selamat. Keduanya kemudian menggunakan kapal para penjara yang telah dipenuhi persediaan makanan untuk menuju lokasi tempat orang-orang yang masih bertahan sesuai siaran radio. Dengan semangat baru, Asia merasa tidak mengalami mimpi buruk lagi. Sementara kapalnya melintasi kota besar yang kini terendam air. Namun Asia bersyukur atas keberhasilan mereka. Dan itulah keseluruhan alur filmnya. Terima kasih sudah menonton di LNF Trilogy. Jangan lupa subscribe jika suka. Dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.